umat Islam akhirnya diserang. Bahkan ada yang disiksa, seperti Bilal bin Rabah. Disiksa dia, dijemur lalu ditindis batu. Ada yang dibakar rumahnya sampai habis, hartanya dijarah. Bahkan mereka ada yang sampai dibunuh. Dan orang pertama mati dalam mempertahankan akidahnya namanya Sumayyah. Itu Sumayyah diikat ibu, ditenggelamkan dulu, ditanam dulu sampai di tanah, sampai kepala, seharian dijemur. Sudah itu disuruh katakan, budak ini Sumayyah. Dia bilang Abu Jahal, Sumayyah, kamu mau lepas dari siksaan ini, kau cukup bilang Muhammad pembohong. Tapi apa kata Sumayyah? La, tidak, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Besok disiksa lagi, diikat di tiang, lalu dicambuk dan diperlihatkan anaknya Sumayyah, dipanasi itu pedang merah karena panas, lalu ditempel dadanya anaknya. Ibu bisa bayangkan bagaimana kalau anak ibu disiksa di depan ibu. Biasanya orang tua siap menderita tapi tidak tega melihat anaknya disiksa. Lalu Abu Jahal berkata, Sumayyah, orang tua macam apa kamu? Masa kau biarkan anakmu disiksa? Kau coba bilang Muhammad pembohong. Apa kata Sumayyah? Saya cinta kepada anakku, tapi cintaku kepada anak tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah. Nak, maafkan saya. Allah Karim. Lalu Abu Jahal datangi Sumayyah, dan Abu Jahal berkata, Sumayyah, saya tahu kenapa kau tidak mau bilang Muhammad pembohong. Saya tahu kenapa kau tidak mau mengatakan Muhammad pendusta. Oh, Muhammad kan gagah. Pasti kau jatuh cinta sama Muhammad. Mendengar ini Sumayyah, dia kumpulkan semua ludah yang ada di mulutnya, lalu dia ludahi mukanya Abu Jahal. Puat! Mukamu tidak lebih busuk daripada tai onta. Bayangkan, kira-kira kalau di sini mohon maaf ya, wali kota tiba-tiba ada yang mulai ludahi. Bagaimana perasaan tersinggungnya? Ini Abu Jahal, tokoh terkenal di Makkah, diludahi sama budak. Marah Abu Jahal, diludahi seorang budak di depan umum. Dia ambil tombak, dia tombak badannya Sumayyah 3 kali, menghembuskan napas terakhir. Sejarah perjalanan Islam ternyata bukan laki-laki orang pertama jihad, korban, mempertahankan kalimat la ilaha illallah, tapi seorang perempuan namanya Sumayyah. Nah, makin disiksa umat Islam, makin disiksa umat Islam, makin banyak sahabat yang ditangkap dan disiksa. Maka kemudian turun perintah Allah, Muhammad, kau boleh hijrah. Berhijrah kau ke Mekah. Maka Nabi kumpul para sahabat. Saudara-saudara sekalian, sudah ada perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Silahkan Anda lakukan perjalanan. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa kita tidak bareng-bareng? Begini, saya kan yang dicari, saya kan yang dikejar-kejar, saya kan yang mau dibunuh. Kalau kita jalan sama-sama, kamu bisa jadi korban. Begini saja, biar saya tunggu, saya tinggal di Mekah sembunyi-sembunyi, kalian dulu yang berangkat, biar saya yang dihina, biar saya yang dicari-cari, kau jalan dengan selamat. Ini baru pemimpin, mengutamakan kepentingan dan keselamatan rakyatnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Kita berharap wali kota baru di kota Batam punya sifat seperti Muhammad, cinta kepada rakyatnya. Masya Allah. Pemimpin yang baik, dia kalau rakyatnya kenyang, biarlah dia yang kenyang paling terakhir. Pemimpin yang baik, kalau rakyatnya lapar, dialah orang pertama yang lapar sebelum rakyatnya. Kita doakan wali kota kita yang baru ini menjadi pemimpin yang menjadi rahmatan lil alamin. Wah, kalau kita dengar pidatonya tadi luar biasa, berapi-api. Mudah-mudahan Pak Wali Kota mampu membawa masyarakat Batam sebagai kota tadi apa tagline-nya? Madani. Mudah-mudahan bukan cuma lisan, seperti beliau katakan, bukan cuma di atas kertas, tapi betul-betul
terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Pak Wali mau wujudkan. Satu, hati-hati dengan penjilat. Hati-hati penjilat. Ini kalau mau pengangkatan kepala dinas, hati-hati Pak. Banyak mental-mental penjilat di samping Bapak. Siapa? Ya Pak, siap. Oh sudah betul itu Pak, sudah betul. Padahal sudah salah. Dengar para pejabat yang hadir di tempat ini. Teman yang baik adalah bisa yang menunjukkan yang benar. Tapi teman yang jahat bukan yang selalu membenarkan Bapak. Kalau Bapak selalu dibenar-benarkan, hati-hati, bisa dia dorong Bapak masuk penjara supaya dia masuk pejabat. Ya, pelajaran pertama dari hikmah Isra Mi'raj ini, kita berharap jadi pemimpin seperti Rasulullah Muhammad SAW. Tidak usah seperti dulu, dekat-dekat saja. Pak, saya tahu, ternyata ibu perhatikan. Ya, yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang ketiga, hikmah. Ya, lanjut lagi kita cerita ini. Maka Nabi kemudian diperintah oleh Allah. Setelah sahabatnya sudah pada berangkat, Nabi yang mulai berangkat. Rapatlah para kafir Quraisy. Ruang rapatnya kira-kira kalau kita sekarang kantor DPRD-nya kaum kafir Quraisy, namanya Darun Nadwa. Kata Abu Jahal, saudara-saudara sekalian, ini pengikutnya Muhammad makin hari makin banyak, makin disiksa makin banyak pengikutnya, makin dilarang makin banyak pengikutnya. Ada yang punya usul, apa cara kita hadapi ini Muhammad? Ada yang angkat tangan dari belakang, Bu. Saudara ketua, ya gampang. Supaya Muhammad berhenti berdakwah, bagaimana kalau kita kasih uang? Kata ketua sidang, mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih uang hilang akal sehatnya. Kau tahu enggak kenapa pejabat banyak yang korupsi? Tahu? Tahu Ibu? Sebab rakyat mau disogok ketika pilkada. Kau semua penyebabnya. Bagaimana pemimpin tidak mau korupsi? Mau jadi wali kota habis 50 miliar. Kenapa 50 miliar? Karena kamu semua minta wane piro. Jangan ketawa. Coba kalau semua rakyat tidak mau disogok, pemimpin yang mau jadi pemimpin tidak mau menyogok, maka yang lahir pemimpin adalah pemimpin yang betul-betul mensejahterakan rakyatnya. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin tidak ada lagi menyogok rakyat. Rakyat tidak ada lagi yang mau disogok. Nah, sekarang pilkada sudah selesai. Adik-adikku yang mau jadi pegawai, jangan kau nyogok. Mau jadi pegawai negeri nyogok sampai 500 juta. Mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi ASN, nyogok sampai ratusan juta. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Ayo. Kenapa kau tahu Ustaz? Saya juga begitu. Saya ini PNS. Berapa gaji Ustaz? 7 koma. Hanya betul. Maksudnya tanggal 7 sudah koma. Kau nyogok sampai 500 juta, gajimu 5 juta 1 bulan, biaya hidup 1 bulan aja itu tidak cukup. Bagaimana kau bisa kembalikan 500 juta? Biasanya kau menghalalkan segala cara untuk dapat itu. Mana bisa kita jadi pejabat, pegawai Ustadz kalau tidak nyogok? Bisa, saya buktinya. Saya beberapa saudara menjadi pegawai tidak ada sogok. Apa yang saya lakukan? Saya minta doa, ya Allah berikan saya kalau ini yang terbaik. Sudah itu, kalau sudah minta tidak dikasih, percaya apa yang kamu minta tidak baik. Sudah itu, minta ke ibumu. Ada ini dengar yang belum dapat kerja sampai sekarang. Minta ibumu, sholat tahajud, sholat hajat. Ramadan Muharram ini kabul doa-doa. Seluruh nabi-nabi mendapat pertolongan Allah bulan Muharram. Nabi Adam dikabulkan doanya ketemu dengan Siti Hawa 10 Muharram. Nabi Nuh bebas dari perut ikan 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar tidak dimakan 10 Muharram. Bulan Muharram bulan kabul doa.